Pak. Jadi nggak di ada apa titik satu. Oh, suka teknik 10. Jadi kenapa kita harus ngambil modul ini? If you plan to apply before or even the support of public, you will want to be able create and troubleshoot application programming. Jadi jika kamu punya planning atau rencana untuk mengautomasi. Jadi jika kamu punya plan untuk mengautomasikan jaringan kamu, kamu ingin uh, kamu tuh akan membuat dan merencanakan troubleshooting atau uh, kurang lebihnya untuk memecahkan masalah mobil ini tadi menggunakan infrastruktur lain. Jadi API di sini didefinisikan sebagai jalan user developer dan aplikasi lainnya untuk berinteraksi dengan aplikasi komponen. Dengan banyak sekali API untuk kerjaan kita, uh, kamu kamu tuh bisa ensure atau paham tentang fondasi kamu. Jadi modul ini Bapak akan melakukan simulasi tentang REST API, Cisco yang Cisco many product lines dengan beberapa enterprise untuk multiple use case, vendor collection data, calling service, dan customer data. Jadi kita langsung masuk aja ke introduction API. Sebenarnya apa sih itu API? API allow one piece of software to talk to another. An API analogous to power outlet without a power outlet. What would you have to do powering a open the wall and set wires, split wires together, understand all the world on the walls. An API defines how programmer can write one piece of software inside the application feature or even building and trying new application. An application can use common web-based instruction or communication protocol, and it can also use the our property standard. A good example of the power of using API, a restaurant recommendation app that returns a list of relevant restaurant in area. Is then of creating a mapping function from scratch. They integrate an third-party API to provide map functionality written of the API space. How and under was the circumstance programs can access the interface. As the part of the process, the API also determine what type of data, service, and functionality the application exposed to third party. If it's not exposed by the API, uh, ini juga is not export variant. Jadi kita asumsikan sebagai security properly configuration dari providing API. Aplikasinya juga control what they expose in this security. Jadi ini analogi atau contoh dari tipe yang berbeda dari integration. Pertama ada cloud service, thing or thing application, mobile application, dan script. Jadi di API ini ada yang namanya cloud service, thing or thing application, lalu script, dan mobile application. Think of it like the button of on the dashboard of the car. When you turn key out or pause, an engine on button start the car. What you see is the first start. You do not see it or even care. The engine is an electronic engine system which causes the gas to enter the engine and piston start moving. You know, and if you want to press the flap, you turn the key or push on engine button. If you push the brake button,
sex and a radio on button, the car will not start because the one definition. Okay. Next, why use API? API are usually API ini biasanya dibuat untuk dipakai programmable dari beberapa aplikasi, which is kenapa mereka itu disebut dengan aplikasi programmer interface. Tapi kenapa mereka nggak memakai yang biasa dipakai programming? Mereka biasa menggunakan dari human atau manusia yang yang mana mau berinteraksi dengan uh, aplikasi manual. There is just few of many cases with API. First, automatic text. Jadi automatic text build a script to perform atau kita membuat script dari manual text automatically dan programmatically. Contohnya, eh, saya sebagai manajer dan on the last day of every day period, saya itu butuh untuk memanualkan, saya itu butuh manual log yang langsung ke portal dan download time card untuk beberapa individual, yang dimana reportnya itu akan mengotomasi script dan calls portal API to get data untuk mendapatkan data from each time card and calculate the total from the data. Jadi itu saya itu sebagai manajer yang untuk beberapa untuk memberikan gaji, saya itu butuh saya itu biasanya itu manual log atau mencetak manual log di sebuah portal dan mencetaknya berdata for each individual atau per individual, yang dimana reportnya itu akan dikirimkan ke saya. Kemudian saya kemudian jika saya membuat sebuah otomasi script yang memanggil portal API untuk get untuk mendapatkan data from each tanker per tanker dan mengkalkulasi totalnya itu dari data, script saya akan memprint out of list atau beberapa list dari total hour pekerjaan, total total dari pekerjaan per person. Jadi setiap karyawan saya nanti akan ada beberapa jam mereka bekerja in user friendly format. Think about how much time what would save. Jadi kita berpikir berapa banyak waktu yang kita hemat. Terus in the second, an application can consume or reach to data provided by another application. Jadi aplikasi ini bisa konsumsi atau mereact ke data provider dari aplikasi lainnya. Example, banyak e-commerce website use payment service. Jadi banyak e-commerce website yang menggunakan payment service seperti Dana, GoPay, dan lain-lainnya kalau di Indonesia, which are the actions via REST API. The payment interface lets a vendor site transmit relatively low value data, such as the description of the purchase, the price, the user, then immediately authenticates to payment service to confirm the payment. Jadi persetujuan ini dari vendor untuk mereceive atau menerima payment without tidak dengan needling direct access to customer credit card data. The vendor get back the confirmation. Jadi vendor itu meminta kembali konfirmasi kode untuk menggunakan akunnya. Slide, kenapa kita menggunakan, kenapa API itu sangat populer? API have excited out for decades, but exposure and consumption of the API has grown exponentially in the last 10 years or so. Jadi API itu banyak tersedia untuk decades, tetapi
untuk exposure dan consumption dari API ini itu meningkat besar di 10 tahun terakhir. Di masa lalu, aplikasi ini eh, kita lockdown atau kunci sementara, and the only integration between them was through determined partnership. As the software industry has grown, so has the demand for integration. As a result, more and more applications have started to exposure in places them for third-party application or individual to use. 2.5 next module API design style atau desain desain dari API ini. Type of design style. API can be delivered one of the same, synchronous and asynchronous. You need to know the difference between the two. Jadi API ini bisa disebut di satu dari dua beberapa sebagai synchronous dan atau asynchronous. Jadi kita ini butuh untuk tahu perbedaan antara dua dua desain ini karena aplikasi ini mengkonsumsi the API manage. Jadi, API manage the respond differently. Jadi responnya itu berbeda untuk depending on the API design. Its design has its own purpose, tapi tidak juga untuk complexity on the client and server side. Jadi produknya itu mengset API may consist both of synchronous and asynchronous design. Di mana API design ini itu independen untuk yang lainnya sebagai latihan yang baik, praktis. However, bagaimanapun, logikanya ini di belakang desain harus konsisten. Synchronous API. Synchronous API itu merespon request atau permintaan directly yang langsung, biasanya providing data atau another appropriate response immediately. Kapan sih kita menggunakan synchronous? API ini biasanya kita gunakan tuh ketika untuk mendesain synchronous of the request is readily available, such as when the data is stored in data or in internal memory. The server can instantly fetch this data, the response back immediately. Jadi kegunaan untuk Synchronous API design, Synchronous API ini di jadi benefit atau Synchronous API design ini digunakan untuk aplikasi untuk meminta data. Jika API desain ini benar, aplikasi ini akan mempunyai better performa yang lebih baik karena setiap apapun yang terjadi dengan cepat atau bagaimanapun jika ini kondisi yang benar, API itu bakal meminta bottleneck because the application has to wait for the response. Client side processing. Application making the API request must wait for the response before providing an additional code exception. 4.2.3 Asynchronous API. Synchronous API itu provide beberapa respon untuk signifikan permintaan yang akan diterima. Tapi dari responnya itu nggak akan ada yang namanya data yang aktual. Servernya itu memproses beberapa permintaan, which may take time atau meminta beberapa waktu dan meng-send notifikasi untuk men-trigger permintaan balik dengan data yang sesudah diminta itu akan diproses. The client can be then act of the tracing data. Client akan bisa menerima data kembali. When are API sih? Kapan sih kita menggunakan API as a connection?
API are usually designed to be serverless ketika kita meminta action untuk mengambil beberapa waktu ke server untuk memproses atau data ini tidak readable available atau tidak benar-benar tersedia. For example, sebagai contoh, if the server has to make requests, server ketika meminta permintaan untuk meremote service to remote service Sphinx.com, it cannot guarantee that it will receive the data immediately to send back to client just because karena API asynchronous ini tidak dapat necessarily atau permintaan yang dekat. The client will not get the data immediately. Client tidak akan mendapatkan data yang valid. It only hanya the immediate response with data is not guaranteed. Benefit of asynchronous API design. Manfaat dari asynchronous API design ini akan minta aplikasi untuk melanjutkan eksekusi tanpa harus uh, memblokir untuk amount of the time it takes for the server to process the request. Sebagai hasil, aplikasi ini mempunyai performa yang lebih baik karena dia bisa multitasking dan membuat beberapa request. However, bagaimanapun, unnecessary or the excessive use the asynchronous calls can have the opposite effect on performance. Jadi, beberapa efek client-side processing. With asynchronous processing, the design of the API on the server side define what you want to do on the client side. Jadi apa yang kita mau di klien kita. Sometimes the client can be established a listener or fallback. Klien tuh bisa establish atau meminta kembali mekanisme untuk retrieve mendapatkan the notification atau notifikasi dan proses mereka itu ketika mereka meminta depending on the design of the application klien kamu juga akan butuh syncing to store the request to many the order of process. Another API designed the client to have polling mechanism to find out status progress different requests. Masuk ke lab selanjutnya 4.3 gaya arsitekturnya API. 4.3.1 gaya arsitektur umum atau common style. Aplikasi ini menentukan bagaimana pihak ketiga berinteraksi dengannya, yang tidak ada cara standar untuk membuat API. Namun, meskipun secara teknis sebuah aplikasi dapat menampilkan antarmuka yang acak, praktik terbaiknya adalah mengikuti standar, protokol, dan gaya arsitektur tertentu. Hal ini akan jauh lebih mudah bagi pengguna API untuk mempelajari, memahami, karena konsep-konsepnya sudah familiar. Jadi ada 3 jenis gaya arsitektur API yang paling populer. Pertama itu ada RPC, yang kedua ada SOAP, dan yang ketiga ada REST. Yang pertama, kita lanjut lagi ke lab 4.3.2 RPC atau Remote Prudential Call. Ini itu meminta beberapa user. Jadi RPC ini itu meremote atau meminta beberapa Jadi lanjut ke RPC atau panggilan prosedur data jarak jauh adalah model permintaan respon yang memungkinkan suatu aplikasi yang bertindak sebagai klien melakukan panggilan prosedur ke aplikasi lain. Aplikasi server biasanya terletak di sistem lain dalam jaringan.
Dengan RPC, klien biasanya tidak menyadari bahwa permintaan prosedur sedang dieksekusi dari jarak jauh karena permintaan tersebut dibuat ke lapisan yang menyembunyikan detail tersebut. Bagi klien, panggilan prosedur ini hanyalah tindakan yang ingin dilakukan. Yang kata lain, bagi klien, panggilan prosedur jarak jauh hanyalah sebuah metode dengan argumen. Ketika dipanggil, metode ini akan tersebut dieksekusi dan hasilnya dikembalikan. Jadi ini adalah modul permintaan respon dari client server panggilan prosedur jarak jauhnya. Yang pertama di sini untuk meminta, penelpon atau proses klien akan meminta prosedur panggilan, lalu menunggu untuk tanggapannya dan terima respon. Dan setelah diterima respon akan dilanjutkan untuk eksekusinya. Dalam penggunaan RPC, yang paling umum klien membuat permintaan eh, sinkron dengan server dan diblokir saat server memproses permintaan tersebut. Setelah server selesai memproses permintaan, server akan menurunkan respon kembali ke klien yang membuka blokir prosesnya. RPC adalah gaya API yang dapat diterapkan ke berbagai protokol transport. Contohnya, yang pertama XML RPC, JSON RPC, NFS atau Sistem Rekursi Jaringan, Protokol Akses Objek Sederhana atau SOAP. SOAP. SOAP adalah protokol pengiriman pesan. Protokol ini digunakan untuk berkomunikasi antar aplikasi yang memungkinkan berada di platform yang berbeda atau dibangun dengan bahasa pemrograman berbeda. SOAP adalah protokol berbasis XML yang dikembangkan oleh Microsoft. SOAP umumnya digunakan dengan protokol transfer, eh, transport hypertext transfer protokol atau STTP. Tetapi dapat diterapkan pada protokol lain. SOAP bersifat independen, dapat diperluas dan netral. SOAP ini dirancang agar semua jenis aplikasi dapat berkomunikasi satu sama lain. Aplikasi ini dapat digunakan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, dapat berjalan di sistem operasi yang berbeda, dan dapat dibuat seunik mungkin. SOAP ini sendiri dianggap sebagai aplikasi XML, sehingga ekstensi dapat dibangun di atasnya. Ekstensi ini berarti Anda dapat menambahkan fitur-fitur seperti kendala dan keamanan. SOAP ini dapat digunakan pada protokol apapun, termasuk HTTP, SMTP, TCP, UDP, dan GMS. Pesan SOAP hanyalah dokumen XML yang mungkin berisi 4 elemen. Yang pertama, amplop, judul, eh, header, eh, body, dan ROI. Jadi contohnya seperti ini, ada contoh XML-nya. Yang pertama ada header, body, dan post. Ya, lanjut ke REST. REST ini yang sering digunakan pada mata kuliah jaringan dan REST Presentation State Transfer atau REST adalah gaya arsitektur yang dicetuskan oleh ilmuwan komputer Amerika Roy Thomas Fielding dalam bab 5 disertakan Directoral Architecture Style dan Design of Network Based Software Architecture. Pada tahun 2000, Fielding mendefinisikan REST sebagai gaya hibrida yang berasal dari beberapa gaya arsitektur berbasis jaringan yang ia jelaskan di tempat lainnya dalam makalah ini dikombinasikan dengan batasan tambahan yang mendefinisikan antar multiple konektor yang seragam. Sebagai catatan, kita mencari disertasi Fielding di internet untuk informasi lebih lanjut. Kita akan membahas REST API ini secara rinci dibagi 2 bagian berikutnya. Tapi mari kita lihat dasar-dasarnya dulu. Dalam disertasi Fielding, dia ini menerapkan 6 batasan yang diterapkan pada elemen dalam arsitektur. Yang pertama, client server. Yang kedua, tanpa eh, yang ketiga, change. Yang keempat, antarmuka. Interface. Yang kelima, sistem berlapis. Yang keenam, kode permintaan. 6 batasan ini dapat diterapkan pada protokol apapun. Dan ketika diterapkan, kita tuh sering mendengar bahwa itu adalah RESTful. Client server
Klien dan server harus independen satu sama lain, yang memungkinkan klien dibangun untuk berbagai platform dan menyederhanakan komponen sisi server. Model klien server REST. Jadi ini klien dan ini klien ini. Model change REST antar muka seragam, antar muka klien atau interface klien dan server harus mematuhi empat prinsip ini. Yang pertama, identifikasi sumber daya. Jadi, identifikasi sumber daya itu apa sih? Sumber daya harus diidentifikasikan dalam permintaan sebagai objek individual yang akan diakses dan dimanipulasi oleh server. Sumber daya dapat berupa apapun, seperti dokumen, gambar, orang, kumpulan sumber daya lainnya, dan sebagainya. Misalnya, dalam permintaan untuk mengubah kata sandi pengguna, pengguna individual harus diidentifikasikan. Lalu yang kedua ada manipulasi sumber daya melalui representasi. Klien menerima representasi sumber daya dari server. Representasi ini harus berisi data atau metadata yang cukup agar klien dapat memanipulasi sumber daya. Misalnya, permintaan yang dimaksudkan untuk mengisi profil pengguna harus menyertakan informasi profil tersebut. Representasi dapat berupa salinan persis sumber daya di server atau bahkan versi yang disederhanakan, tapi bukan seperti misalnya sekedar pengenal atau sumber daya tambahan. Pesan yang bersifat deskriptif gitu. Nah, setiap pesan harus berisi informasi agar penerima dapat merespon pesan tersebut. Contoh informasinya antara lain eh, jenis protokol, format pesan data, dan operasi yang diminta. Oke, lanjut ke modul 4 Introduction to REST API atau API layanan web REST. Jadi API layanan web REST API ini itu interface pemrograman yang berkomunikasi melalui HTTP dengan tetap mematuhi prinsip gaya arsitektur REST. Untuk menyegarkan ingatan kita, jadi ada beberapa 6 arsitektur nih yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama client server, terus yang ketiga change, yang keempat antarmuka seragam, yang kelima sistem berlapis, dan yang keenam cloud sesuai permintaan. Itu optional. Karena RESTful API ini berkomunikasi melalui HTTP, mereka menggunakan konsep yang sama dengan protokol HTTP. Yang pertama, permintaan atau respon HTTP. Yang kedua, kata kerja HTTP. Ketiga, kode status HTTP. Keempat adalah header dan isi HTTP. Dia REST API, atau permintaan REST API. Pada dasarnya adalah permintaan HTTP yang mengikuti prinsip-prinsip REST. Permintaan ini merupakan cara bagi aplikasi klien untuk meminta server menjalankan suatu fungsi. Karena API, fungsi-fungsi ini ditentukan sebelumnya oleh server dan harus mengikuti spesifik yang diberikan. Permintaan REST API terdiri dari 6 komponen. Yang dari 4 komponen. Yang pertama URL, kedua metode HTTP, ketiga header, dan yang keempat adalah body. Jadi pengidentifikasi sumber daya URL ini atau Uniform Resource Identifier terkadang disebut sebagai Uniform Resource Locator. URL mengidentifikasikan sumber daya mana yang ingin dimanipulasi oleh klien. Permintaan REST harus mengidentifikasi sumber daya yang diminta. Identifikasi sumber daya untuk REST API biasanya merupakan bagian dari URI. URI pada dasarnya memiliki format yang sama dengan URL yang hanya digunakan di peramban untuk mengakses halaman web. Sintaksnya terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama adalah skema. Ini skema itu diberikan sebagai HTTP dan otorisasi. Otorisasi ini otorisasi ini itu seperti servernya, jalurnya, dan pernyataannya itu kemana. Skema. Skema ini menentukan protokol HTTP yang mana yang harus yang digunakan. Untuk REST API ada dua opsi. Pertama, HTTP koneksi terbuka dan HTTPS koneksi aman. Otorisasi atau tujuan terdiri dari dua bagian yang didahulukan dengan dua garis miring. Host
Dan host adalah alamat IP yang menyediakan REST API atau layanan web. Port adalah eh, ak- akhir komunikasi atau nomor port yang terkait dengan host. Terus selanjutnya untuk REST API biasanya eh, dikenal sebagai jalur sumber daya dan mewakili lokasi sumber daya atau objek yang akan dimanipulasikan di server. Jalur diawali dengan garis miring dan dapat terdiri dari beberapa segmen yang dipisahkan oleh garis miring. Query yang menyertakan parameter query bersifat query yang bersifat opsional. Query memberikan detail tambahan untuk cakupan, pemfilteran, atau klasifikasi permintaan. Jika ada query, query diawali dengan tanda tanya. Tidak ada sintaks khusus untuk parameter query, tapi biasanya didefinisikan sebagai serangkaian pasangan kunci nilai yang dipisahkan oleh ampersand. Metode HTTP. REST API menggunakan metode HTTP standar, juga dikenal sebagai tata kerja HTTP, sebagai cara untuk memberitahu layanan web. Tindakan apa yang diminta untuk sumber data tertentu, tidak ada standar yang menentukan metode HTTP mana yang dipetakan ke tindakan mana. Tapi permintaan ini disarankan terlihat seperti ini. Ini metode HTTP ini ada pause, get, put, delete. Jadi untuk pause ini untuk membuat, untuk get membaca, untuk meletakkan tuh put itu memperbarui, dan delete untuk menghapus. Jadi di REST API ini menggunakan format header TCP standar untuk mengkomunikasikan informasi tambahan antara klien dan server. Tapi informasi tambahan ini bersifat opsional. Header header HTTP diformat sebagai pasangan nilai yang dipisahkan titik dua nama titik dua nilai. Beberapa header HTTP standar telah ditentukan. Tetapi layanan web yang menerima permintaan REST API dapat menentukan header khusus untuk menerimanya. Ada dua jenis header, header permintaan dan header entitas. Header permintaan itu seperti ini. Misalnya beri tajuk permintaan yang memungkinkan untuk permintaan REST API. Kunci itu otorisasi, contoh nilainya itu dasar. Ini keterangannya memberikan kredensial untuk mengotorisasi permintaan. Oke, lanjut ke respon REST API. REST API ini pada dasarnya adalah respon HTTP. Respon ini mengkomunikasikan hasil permintaan HTTP klien. Respon tersebut dapat berisi data yang diminta, menandakan bahwa server yang menerima permintaannya atau bahkan memberitahu klien bahwa masalah dengan permintaan mereka. Respon API mirip dengan permintaan, tapi terdiri dari tiga komponen utama, status HTTP, body, dan header. Status HTTP REST API menggunakan kode status dalam respon untuk memberitahu klien apakah berhasil atau tidak kode status HTTP itu sendiri. Jadi kode HTTP itu selalu terdiri dari tiga digit. Digit pertama menunjukkan kategori respon, dua digit lainnya tidak memiliki arti, tetapi biasanya memberikan dalam urutan numerik. Ada lima kategori berbeda. One XXX itu sebagai informational, two XX itu success, uh, three XX pengalihan klien, pengalihan, four XXX kesalahan klien, five XX itu kesalahan server. Jadi untuk common HTTP status code, di sini kode status HTTP-nya itu 200, berarti pesannya oke. 201 itu berarti dibuat, 202 itu diterima, 400 permintaan bad request, 401 itu tidak sah atau tidak boleh, 403 terlarang, 404 tidak ditemukan, 500 kesalahan server internal atau tidak ada sinyalan, 503 layanan tidak tersedia. Kita tuh bisa mendapatkan detail tentang tetap setiap kode HTTP dari registrasi resmi kode HTTP. Yang pertama ada header, sama seperti permintaan. Header respon juga menggunakan format header HTTP standar dan bersifat opsional. Header dalam respon berfungsi untuk memberikan informasi tambahan antara server dan klien dalam format pasangan nama nilai yang dipisahkan oleh dua titik, nama, titik, nilai. Ada dua jenis header.
Header respon dan header entitas. Header respon ini memiliki uji style query dan control change. Contoh nilainya itu seperti ini. Sedangkan untuk control change itu seperti ini. Jadi untuk setter query ini digunakan untuk mengirim cookie dari server. Sedangkan change control tentu kita tuh menentukan arah yang harus dipatuhi oleh semua mekanisme chasing. Untuk header entitas itu informasi tambahan yang menguraikan konten body atau body di pesan itu. Satu header entitas umum menentukan jenis data yang dikembalikan. Sebagai contohnya di sini jenis konten, contoh nilainya, aplikasi atau JSON, dan kita tentukan format keterangannya di body. Untuk body ini, data yang diminta klien, misalnya CPI. Ini bersifat opsional, tetapi tidak ada data yang diberikan dalam isi. Tipe data ditentukan di header menggunakan content type. Jika permintaan respon tidak berhasil, isi dapat memberikan tambahan tentang masalah atau tindakan yang perlu diambil agar permintaan itu berhasil. Pagination respon, beberapa API seperti API pencarian memungkinkan mengirimkan data dalam jumlah besar sebagai respon. Untuk mengurangi penggunaan bandwidth pada jaringan, API ini akan melakukan paginasi di data sensor. Jadi data respon terkompresi itu ketika server mengirim data dalam jumlah yang sangat besar, tapi tidak dengan beberapa halaman. Data terkompresi merupakan cara lain untuk mengurangi lebar pixel. Kompresi data ini dapat diminta oleh klien melalui permintaan API itu sendiri. Untuk meminta kompresi data, permintaan harus menambahkan accept encoding. Kolom tersebut ke header permintaan. Nilai yang diterima itu yang pertama itu gzip, compress, br, identify. Jika server tidak dapat menyediakan jenis kompresi yang diminta, server akan mengirimkan respon kembali dengan status 406 atau not acceptable. Jika server memenuhi kompresi, server akan mengirimkan pesan kembali dengan contoh konten encoding dalam kolom tersebut ke header respon. Nilai dari kolom tersebut, konten encoding adalah jenis kompresi yang digunakan sehingga klien dapat mendekomposisi dengan data yang tepat. Yang terakhir di sini menggunakan diagram urutan dengan sequential. Diagram sequence digunakan untuk menjelaskan serangkaian pertukaran atau peristiwa. Diagram ini menyediakan skenario serangkaian peristiwa yang berurutan. Diagram ini juga disebut dengan diagram peristiwa. Meskipun satu permintaan SPI dapat digunakan untuk mendapatkan informasi atau memulai perubahan pada sistem, interaksi ini dengan layanan API tersebut umumnya berupa serangkaian permintaan. Oleh karena itu, diagram sequence seringkali digunakan untuk menjelaskan permintaan respon API dan aktivasi asinkron. Jadi, untuk dalam diagram sequence standar, seperti yang di bawah ini, sembunyi adalah waktu yang terurut dan tersedia dengan waktu 0, T sama dengan 0 di bagian atas dan waktu bertambah ke arah jika sebuah panah atau pertukaran berada di bawah diagram. Maka panah atau pertukaran tersebut muncul setelah panah atau pertukaran di atasnya. Sumbu X terdiri dari left line yang diwakili oleh garis vertikal yang berjudul dan pertukaran atau pesan yang diawali oleh panah horizontal. Left line adalah elemen apapun yang dapat berinteraksi dengan menerima atau menghasilkan pesan. Berdasarkan konvensi initiative for front end dari suatu urutan seperti pengguna klien atau penambahan web ditetapkan di sisi kiri diagram. Untuk urutan API-nya seperti ini, klien itu akan buat sesi dengan kredensial atau membuat token kredensial. Lalu mendapatkan daftar perangkat yang dimana ini merespon HTTP. Pada responnya akan 200 berhasil. Lalu eh, dia ini lalu untuk post mendapatkan perangkat X, dia akan menambahkan perangkat X, lalu memulai urutan penambahan perangkat dan mengembalikan tugas perangkat text ID. Responnya akan text ID dan tambahan perangkat ini penulisannya basis data selesai, tugas teknis selesai dengan sukses dan akan mengalirkan respon yang diinginkan.
terima. Untuk mendapatkan status tugas text ID, kita menggunakan respon get. Dapatkan status text ID dengan get. Tugas text ID selesai dengan set dan respon status tugasnya akan dikirimkan. Lanjut untuk autentikasi REST API. Ini mendefinisikan sebagai suatu tindakan, proses, atau metode untuk menunjukkan suatu seperti identitas sebagai nyata, benar, atau hasil. Demi keamanan, sebagian REST API mewajibkan autentikasi agar pengguna acak tidak dapat membuat, memperbarui, menghapus informasi secara tidak benar atau jahat. Sini autentikasi atau otorisasi penting untuk memahami perbedaan antara autentikasi dan otorisasi saat menggunakan REST API. Karena kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian atau salah diartikan. Untuk otorisasi, otorisasi adalah pembuktian pengguna bahwa mereka memiliki izin untuk melakukan tindakan yang diminta pada sumber data tersebut. Misalnya, ketika kita pergi ke konser, kita hanya perlu menunjukkan tiket untuk membuktikan bahwa kita itu diizinkan masuk. Untuk mekanisme autentikasinya, itu yang pertama autentikasi dasar. Ini dikenal sebagai otorisasi dasar menggunakan skema atau HTTP dasar standar. Otorisasi yang mengirimkan kredensial sebagai pasangan nama pengguna atau kata sandi dipisahkan dengan titik dua. Dalam REST API, informasi otorisasi data akan diberikan di header. Untuk autentikasi pembawa, ini juga dikenal sebagai autentikasi token. Menggunakan skema HTTP pembawa standar, skema ini lebih aman daripada autentikasi dasar. Dan biasanya digunakan dengan OAuth. Untuk authorization barrier, di sini menggunakan kunci API yang dibuat dari token API. String alphanumeric yang dibuat oleh server dan diberikan kepada pengguna untuk mendapatkan kunci API unik. Pengguna biasanya masuk ke portal menggunakan kredensial mereka. Kunci ini biasanya diberikan satu kali dan tidak akan dibuat ulang. Oke, untuk mekanisme otorisasinya, di sini otorisasi ini terbuka juga dikenal sebagai OAuth, menggabungkan autentikasi dengan otorisasi. OAuth dikembangkan dengan solusi untuk mekanisme autentikasi yang tidak aman. Ada dua versi OAuth di sini 1.0 dan OAuth 2.0. Sebagian besar SPI saat ini mengimplementasikan OAuth 2.0. Perlu diketahui bahwa OAuth 2.0 tidak kompatibel dengan versi sebelumnya. Apa itu batasan kecepatan? REST API memungkinkan untuk membangun interaksi yang kompleks. Penggunaan kecepatan API ini adalah cara bagi layanan web untuk mengontrol jumlah permintaan yang dibuat oleh pengguna atau aplikasi persatuan waktu yang ditentukan. Lalu algoritma batas kecepatan, tidak ada cara standar untuk menerapkan batas laju, tapi algoritma umum yang terjadi itu eh, seperti yang berbocor, token dan penghitung jendela dan meja jendela geser. Seperti ini, air masuk dengan cepat yang tidak konsisten, air menetes keluar dengan cepat dengan konstan. Lalu tarif 2 permintaan kapasitas minimal 8 permintaan. Yang hijau ini permintaan oke, yang biru ini antrian, yang putih diproses, dan yang merah ditolak. Jadi di sini, yang permintaan yang disetujui itu jam 8 ada 2, sampai dengan pukul 8 lewat 1 menit, itu ada 3 antrian. Lalu di dalam ini lewat lewat 2 menit, ada satu permintaan ditolak. Dan untuk lewat 4 menit, ada 4 permintaan yang ditolak. Oke, jadi lanjut untuk mengetahui batasan kecepatan. API biasanya memberikan detail batasan kecepatan dalam satuan waktu. Selain itu, banyak API pembatas kecepatan menambahkan detail tentang batas kecepatan di header respon. Karena tidak ada dasar standar yang tersisa, eh, pasangan kunci nilai yang digunakan di header mungkin berbeda antara API. Beberapa kunci ini digunakan antara lain extra limit, extra limit remind, extra limit reset. Untuk melebihi batas tarif atau batas kecepatan, itu server otomatis menolak permintaan atau mengirim kembali respon HTTP yang memberitahu pengguna. Selain itu, respon yang berisi kesalahan, batas kecepatan itu terlampaui.
Biasanya juga menyertakan kode status HTTP yang valid. Sayangnya karena tidak ada standar yang untuk interaksi ini, server dapat menentukan kode atau dikodekan sebagai API yang spesifik yang digunakan. Next, apa sih itu webhook? Webhook adalah panggilan balik HTTP atau HTTP calls ke URL tertentu yang memberikan beritahu suatu aplikasi peristiwa tertentu telah terjadi di salah satu sumber daya di program kita. Webhook memungkinkan aplikasi mendapatkan data secara real-time karena dipicu oleh aktivitas atau peristiwa tertentu. Dengan webhook, aplikasi lebih efisien karena tidak memerlukan mekanisme polling. Mekanisme polling adalah cara untuk meminta informasi berulang kali dari layanan sehingga suatu kondisi terpenuhi. Lalu, webhook ini juga dikenal sebagai API terbalik. Kenapa? Karena API berlangganan ke server webhook dengan mendaftar penyedia webhook. Selama proses pendaftaran ini, aplikasi menyediakan URI dengan akan dipanggil dengan oleh server ketika aktivitas atau peristiwa target terjadi. URI ini biasanya berupa API di sisi aplikasi yang dipanggil oleh server webhook. Lalu, kita tuh gimana sih cara menggunakan webhook? Untuk menerima pemberitahuan dari penyediaan webhook, aplikasi harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, aplikasi harus berjalan setiap saat untuk menerima permintaan HTTP POST. Lalu kedua, aplikasi harus mendaftarkan URI pada penyedia webhook sehingga penyedia mengetahui kemana harus mengirim pemberitahuan saat peristiwa itu terjadi. Troubleshooting masalah permintaan REST API. Kita telah mempelajari REST API dan mengeksplorasinya di dalam lab. Dalam skenario yang diberikan, semua berfungsi dengan baik dan selalu berhasil. Tentu saja dalam praktiknya, hal itu tidak selalu terjadi. Pada suatu saat, kita itu mungkin akan membuat permintaan REST API dan tidak mendapatkan proses yang diharapkan. Di bagian ini akan mempelajari cara memecahkan REST API yang paling penting. Yang pertama, tidak ada respon atau status code. Dan jadi kita mari mulai dengan pertanyaan yang sederhana, benar atau salah? Permintaan yang dikirimkan SPI akan mengembalikan kode status. Jawabannya salah, karena seseorang mungkin berharap selalu menerima kode HTTP seperti 200, 400, atau 500. Ada banyak kasus di mana server API tidak terjangkau atau gagal merespon. Dalam skenario tersebut, kita tidak akan menerima kode status HTTP karena server API tidak dapat mengirimkan resmi tersebut. Kesalahan sisi klien, hal pertama yang diperiksa dalam aplikasi lain di sinilah kita tuh memiliki kontrol lebih besar dalam hal memberi masalah. Apakah ada kesalahan pengguna? Sini beberapa pernyataan yang perlu diajukan untuk mengisolasi kesalahan dari pengguna. Meliput apakah URL-nya benar, apakah permintaannya itu sebelumnya berhasil. Contoh URL tidak valid seperti sini. Dan sebaiknya traceback-nya atau permintaan baliknya seperti ini. Untuk contoh nama domain yang salah seperti ini. Traceback-nya akan terlihat seperti ini. Itu untuk menafsirkan kode status. Karena REST berbasis HTTP, ia juga menggunakan kode status HTTP untuk memberikan klien API tentang hasil permintaan. Kecuali dinyatakan lain, status kode merupakan bagian dari HTTP, yang berarti digit pertama status kode menunjukkan kelas respon. Seperti ini. 1 XXX itu informasional, 200 itu sukses, 300 itu pengalihan, 400 itu kesalahan server, 500 itu kesalahan server. Untuk selanjutnya kode status 200 dan 400 kita lihat di sini 200 itu biasanya ditandai 200 satu sukses 400 atau 401 403 itu biasanya itu kesalahan sisi server. Ini 401 tidak resmi ya. 403 itu dilarang dan juga 404 tidak ditemukan. 405 metode tidak diizinkan. 406 tidak dapat terima. 407 autentikasi proxy diperlukan. 409 permintaan tidak dapat diselesaikan karena terjadi konflik dengan satu sumber daya target ini. 415 jenis media tidak didukung. Untuk kode 500, sini kesalahan 500 atau kesalahan server internal. Lalu untuk 501 tidak dapat diimplementasikan. 502 gerbang buruk atau bad gateway. 503 layanan tidak tersedia. 504 waktu habis gerbang. Salah ini berarti server saat bertindak sebagai gateway atau proxy tidak menerima respon tepat waktu dari hulu yang perlu diaksesnya untuk menyediakan permintaan. Untuk lab terakhir, apa yang sudah saya pelajari di modul ini? Yang pertama memperkenalkan API, gaya desain API, gaya arsitektur API, pengantar API,
Aplikasi REST API dan batas kecepatan API, uh, bekerja dengan webhook, pemecahan masalah panggilan API. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi web. Untuk presentasi modul 4, kurang lebih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.